Eh, Seharusnya atau saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau. Ini dimulai di zaman beliau, juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini, ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir, dan saya juga sampaikan kita maklumi, ya. Tapi bagaimanapun saya ingatkan generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin. Pemimpin itu manusia. Apakah pemimpin maha paripurna? Ya tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya marilah kita punya rasa keadilan di hati kita. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa. Tradisi kita, budaya kita, bangsa kita, kita punya budaya, yaitu saya kira di semua suku ada istilahnya, dalam bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Kepada keluarga kita, hal yang baik kita angkat setinggi-tingginya. Kalau ada kekurangan, ya kita pendam, kita perbaiki. Tapi janganlah kita teruskan budaya hujat menghujat, ejek mengejek. Kita harus kerja keras. Saudara-saudara, bahwa ini contoh, dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau, kok takut? Iya kan? Lewat pidato ini, Presiden Prabowo juga ingin menegaskan kembali mazhab pemikirannya, bahwa mazhab pemikiran Prabowo saat ini itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia tidak akan bisa berlari kencang, Indonesia tidak akan maju jika kita tidak bersatu. Dan karena itulah dia mengayomi semua para tokoh-tokoh bangsa, termasuk para mantan-mantan presiden yang masih hidup, ya, mulai dari Megawati Soekarno Putri, SBY hingga Pak Jokowi. Dan ketiga presiden ini juga punya keterwakilan sebenarnya dalam pemerintahan. Kalau SBY itu kan punya keterwakilan melewat anaknya AHY, Jokowi lewat Wapres saat ini, Bapak Gibran, dan terahnya Megawati itu melalui jalur parlemen dengan dijadikannya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Di sini kita bisa melihat bahwa mazhab dari pemikiran Pak Prabowo itu adalah persatuan dan kesatuan bangsa.
tanpa adanya persatuan dan kesatuan, ya mustahil lah kita membangun. Karena satunya membangun, satunya itu meruntuhkan. Begitu terus dalam berbagai periode kepresidenan. Dan hasilnya kita tidak pernah maju-maju, kita malah mengalami stagnasi. Hasilnya kita stagnasi, berjalan di tempat, dan budaya itulah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang baiknya itu disanjung, ya tidak baiknya dikritik. Dan dia ingin menempatkan dirinya secara objektif mungkin untuk menilai para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saya terima kasih kepada chairman dari Lotte Group dan seluruh unsur dari Lotte Group, juga dari pemimpin-pemimpin Korea. Saya termasuk yang kagum sama bangsa Korea. Saya kagum dengan budaya mereka. Saya kagum dengan kerja keras mereka. Mereka bangsa yang kerja keras. Mereka bangsa yang mampu mendirikan suatu bangsa modern dari puing-puing perang, dari kancah peperangan. Korea adalah bangsa yang sangat sering diinvasi oleh bangsa lain. Mereka sama juga dengan kita, pernah dijajah. Tapi mereka tegar, teguh, disiplin. Mungkin dari sumber alam mereka tidak begitu banyak, hanya sumber daya manusianya, pemimpin-pemimpinnya tangguh. Saya salah satu idola saya yang saya contoh adalah Jenderal Park Chung-hee, Presiden Korea yang mimpin pembangunan industrialisasi Korea. Ya mungkin ini tidak politically correct karena dia tentara kan. Tapi kalau tanya orang Korea semua, dia banyak jasanya dalam pembangunan ekonomi Korea. Dan yang saya kagum sama dia, dan semua orang Korea mengakui, dia memang orang yang bersih, orang yang tidak korup, orang yang membangun budaya Korea yang baik. Jadi ya itu salah satu contoh saya ingin jadi seperti itu. Walaupun pensiun, tetap saya punya kehormatan, kebanggaan sebagai seorang jenderal. Kalau saya sekarang dipercaya mimpin bangsa, saya ingin mimpin pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak korup. Dan saya terima kasih. Dan saya terima kasih pembantu-pembantu saya ini bekerja dengan baik, dan mereka juga ingin meneruskan, ingin memberi contoh kepada generasi penerus pemerintah yang bersih, yang tidak korup, sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan besar-besaran. Pembangunan besar-besaran ya antara lain kita perlu dapat kepercayaan dari bangsa-bangsa lain, dari perusahaan-perusahaan yang lain. Contoh hari ini Lotte perusahaan mungkin salah satu terbesar di dunia mungkin. Asetnya $100 miliar. Dan mereka investasi di kita berapa? 65 triliun. Jadi melalui panggung ini Pak Prabowo sebenarnya ingin mengklarifikasi hubungannya dengan mantan Presiden Jokowi ya teman-teman. Terutama di tengah viralnya kasus WUS yang mengalami kerugian triliunan rupiah, dan itu adalah buah tangan dari presiden sebelumnya, Presiden Jokowi. Seturut yang saya pantau di berbagai platform media, isu ini memang digiring sedemikian rupa untuk menyalahkan Jokowi karena hutang WUS itu menumpuk dan itu akan menjadi beban bagi Presiden Prabowo saat ini. Namun Prabowo sendiri juga sudah mengatakan bahwa ia yang bertanggung jawab, negara akan mengambil alih,
Mekanismenya tentu seperti yang dia sampaikan tidak dibayar melalui APBN, tapi ada jalur-jalur lain yang sedang diusahakan oleh Presiden Prabowo untuk menutupi utang WUS tersebut. Dan menariknya teman-teman, bahwa Pak Prabowo meskipun dia tahu mungkin dalam hatinya bahwa ini adalah kesalahan dari pemerintahan sebelumnya, dia secara kesatria mengambil alih semua tanggung jawab itu sebagai seorang kepala negara dan sebagai seorang presiden. Dia tahu bahwa ini bukan kesalahannya dia, publik pun tahu bahwa WUS itu bukan kesalahannya dia, tapi dia ingin bertanggung jawab. Dan menurut saya kita harus apresiasi, kita harus objektif menilai bahwa jarang sekali kita punya pemimpin seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan malah saling serang-serangan itu, saling menjatuhkan begitu. Tapi Pak Prabowo dengan majapnya tadi yang saya bilang adalah majap persatuan dan kesatuan, dia ingin mengayomi semua, memperkokoh kohesi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena hanya demikianlah kita bisa dapat melompat lebih tinggi, berlari lebih kencang untuk mengejar berbagai ketertinggalan sekaligus menuju Indonesia maju di tahun 2045, Indonesia emas. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada titik ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.